Bener kan? Pasti jadi trendsetter nih gayanya. Betul, ini abis gayanya nih. asik banget ya. Kita tinggal Ibu ya, silahkan. Wow, luar biasa banyak sekali hari ini yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ivan Cahyadi, Presiden Direktur PT HM Sampurna, Ibu Tias Gatra Anissa, Head of Fiscal and Scientific Affairs, Ibu Titin Rosmari, pemimpin redaksi CNN Indonesia. Ini ada satu yang mau saya spill out buat teman-teman sekalian. Ada satu tagline saya sejak awal yang tagline-nya yang juga menjadi bagian dari pembicaraan hari ini, membumikan sains, mensainskan segala sesuatu yang ada di bumi. Itu datangnya dari seorang ibu hebat yang begitu langsung memberikan pada saya, Ibu Titin, terima kasih Ibu. Itu menjadi inspirasi saya sepanjang waktu. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir hari ini. Senang sekali bisa hadir bersama untuk yang pesta rakyat. Dan apa sebenarnya yang ingin saya bagikan dan bincangkan dengan teman-teman sekalian pada pesta rakyat hari ini. Judulnya yang tadi, membumi dalam logika, melangit dalam imajinasi, dan bukanlah kebetulan kalau bumi yang kita sinari di slide yang teman-teman bisa lihat adalah bumi kita Indonesia. Saya mulai dari suatu cerita yang bukan dari Indonesia, tapi nanti ada hubungannya. Tahun 1917, kita berbalik waktu. Seorang yang namanya Johann Radon, matematikawan Austria, menanyakan pertanyaan kepada dirinya sendiri yang juga dikenal pertanyaannya di kalangan matematikawan. Pertanyaannya bukan matematika yang sepertinya rumit, boleh coba sambil dipikirkan. Jika diketahui luas tiap potongan kue, itu yang kuning itu seperti kuenya. Jika diketahui luas tiap potongan kue, apakah seperti ini ya, misalnya potongan yang seperti ini, lalu juga potongan yang seperti ini. Jadi kue kan bisa dipotong macam-macam. Jika tahu masing-masing luas dari potongan kuenya, apakah tahu bentuk kuenya? Bisa nggak tahu bentuk kuenya dari luas potongan kuenya? Nah, mungkin teman-teman sekalian bilang, ngapain nanya pertanyaan seperti itu? Kok nggak berguna banget ini matematikawan nanyain pertanyaan potongan kue bisa tahu bentuk kuenya? Ada yang tahu jawabannya? Ini ternyata matematikanya sulit, tapi dijawab oleh Johann Radon. Saya tidak akan kasih tahu jawabannya secara langsung, tapi saya akan kasih tahu yang tadinya sepertinya tidak berguna atau lucu-lucuan saja. Tahun 1964, fisikawan Alan Cormack dari Afrika Selatan, beda belahan dunia, berpuluh-puluh tahun setelahnya, menanyakan pertanyaan 47 tahun setelahnya, berdasarkan hasil Johann Radon berhasil membuat analogi. Jadi jawaban dari Johann Radon dibuat analogi oleh fisikawan Alan Cormack. Potongan kue itu seperti X-ray dari satu sudut. Jadi kalau kuenya dipotong itu seperti X-ray yang masuk dari satu sudut. Kita cuma bisa lihat yang dipotongnya, luas dari yang dipotongnya. Tetapi karena Johann Radon sudah bilang dari potongan area potongan kue bisa tahu bentuk kuenya, Alan Cormack bilang juga, oh analoginya sama. Kalau kita tahu bentuk kuenya, itu berarti kita tahu bentuk tumornya. Dan inilah teman-teman sekalian yang sampai saat ini melahirkan yang namanya CT scan. Jadi
CT scan sampai saat ini yang masih paling berguna untuk mengetahui tumor dan segala sesuatu yang kita bisa lihat memprediksi kanker dan tumor. Ini adalah tetap yang digunakan. Asalnya dari menanyakan pertanyaan, luas potongan kue, apakah tahu bentuk kuenya? Itulah sains ya. Sains bisa melahirkan bahkan dari pertanyaan yang mungkin sepertinya tidak ada gunanya. Siapa yang tidak tahu ini logo apa? Nggak ada yang nggak tahu, nggak ada yang nggak tahu ya. Makanya saya bukan nanya siapa yang tahu, tapi siapa yang tidak tahu. Nggak ada yang tahu logo ini. Nah, ada tidak yang tahu ini asalnya dari mana? Google itu asalnya dari mana? Ada yang tahu nggak awal mulanya Google? Nggak ada yang mau jawab? Ada sedikit-sedikit? Oke, saya spill out. Google itu asalnya dari penelitian. Penelitian S3 Sergey Brin and Larry Page yang kalian kenal sebagai penemu Google. Tetapi awalnya itu dari penelitian. Ada papernya, The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Itu dipublish di Scopus, iya. Itu sungguh penelitian. Awalnya Google itu penelitian dan sampai sekarang menjadi perusahaan yang besar. Menarik ya? Tadi dari macam-macam, dari CT scan sampai Google, itu awalnya dari penelitian, dari pertanyaan-penanyaan yang dijawab dengan riset dan penelitian. Untuk bisa, saya yakin kita bisa melahirkan Larry Page and Sergey Brin of Indonesia. Jadi pada waktu yang berdekatan, maksudnya tidak lama sebelum ini, saya baru pulang dari Stanford University, tugasnya untuk mencari peluang untuk kita di Indonesia. Saya mencoba bertemu dengan para profesor-profesor, dengan Dean of Admission untuk memberitakan mengenai sekolah Garuda. Kita akan membangun ekosistem yang memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putri bangsa kita, akses dari Sabang sampai Merauke. Saya juga baru pulang dari Bengkulu untuk melihat sekolah Garuda. Tapi saya bertanya kepada Stanford, apakah Anda bisa menyumbang terhadap yang kita bangun di Indonesia? Karena saya percaya kalau kita berikan peluang kepada Indonesia, kita pun bisa akan menjadi seperti Stanford. Carl Wyman, the Nobel Prize winner in Physics, saya mintakan untuk menjadikan advisory board untuk sekolah Garuda. Stanford sangat menarik sekali, sehingga kemarin ngomong-ngomong tentang Stanford, Sergey Brin, Larry Page, Google, saya bertanya kepada teman-teman sekalian. Ini data yang kita kumpulkan dari kemarin, saya cek ini sekitar 600 orang yang menjawab datanya. Saya bertanya kemarin ke teman-teman sekalian, ke publik, menurut perkiraan Anda, berapa persen dari ekonomi Amerika Serikat dihasilkan oleh perusahaan dan inovasi yang berasal hanya dari penelitian di Stanford University? Berapa persen dari GDP AS? 0,18%. Nah, mumpung di sini silakan angkat tangan lagi ya. Yang bilang 0,18% silakan angkat tangan. Oh enggak ada? Oke, karena di sini cuma dikit yang jawab. 1,8%, ini cukup banyak nih, 41,7%. Oh iya ada, oke. Yang bilang 18%. Oke, tapi kebanyakan gak mau angkat tangan, curang ya. Gak mau voting, gak yakin. Ini presentasi dari seluruh ekonomi AS, jadi maksudnya satu universitas berapa sumbangsihnya terhadap perekonomian satu negara adidaya Amerika Serikat. Jawabannya yang benar, publik ternyata benar. C, 18%. Teman-teman bisa bayangkan, 18% itu hampir 20%. Jadi bahasa kasarnya, 1 dari 5 orang yang menghasilkan ekonomi di Amerika Serikat itu asalnya dari Stanford University. 1.
dari 5. Begitu besarnya perekonomian yang dihasilkan oleh satu universitas. Ini datanya. Stanford University per tahunnya menghasilkan oleh faculty, dosen-dosen dan alumninya 2,7 triliun US dollar. Yaitu 44 kuadriliun, 44 ribu triliun artinya 44 kuadriliun rupiah. Satu universitas. 5,4 juta pekerjaan, 40 ribu perusahaan sampai tahun ini. Sebenarnya sudah lebih, ini dari data dari tahun 2012, udah lama sebenarnya. MIT 2 triliun atau 32 kuadriliun per tahunnya. 4,6 juta pekerjaan, 30 ribu perusahaan. University of Kansas, saya berikan contoh yang mungkin teman-teman jarang dengar. Tetapi itu pun menghasilkan yang luar biasa besar. 7,8 miliar US dollar, 127 triliun rupiah, 88 ribu pekerjaan. Poin saya sederhana, universitas memacu pertumbuhan ekonomi secara real. Ini angka-angkanya, luar biasa. Satu perguruan tinggi, kalau digabung perguruan tinggi di Amerika Serikat itu menghasilkan perekonomian yang luar biasa besar untuk negaranya. Di Indonesia bagaimana? Sebelum ke situ saya berikan satu lagi contoh dari negara Tiongkok. Di negara Tiongkok, klaster inovasi dan teknologi menyumbang 13,4% dari total GDP Tiongkok dengan hanya menggunakan 2,5% dari total lahan konstruksi negaranya. Jadi bangunannya sedikit, hanya 2,5% dari seluruh lahannya. Tetapi perekonomiannya 13,4% dari total GDP Tiongkok. Di situ universitasnya di Beijing, Tsinghua University yang nomor 1 penyumbangnya. Ya, kebetulan di mana saya menjadi guru besar di Tsinghua University. Ya. Tapi saya sudah kembali mengabdi untuk Indonesia. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah kita punya contoh dari Indonesia? Untuk mengetahui ini, kita harus langsung turun ke lapangan. Jadi teman-teman sekalian, saya mau melapor kepada teman-teman sekalian bahwa dalam 10 bulan terakhir saya bekerja di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kalau yang ada mengira di kantor aja, wah seringan gak di kantor bahkan. Karena dalam 10 bulan ini, yaitu saya naik truk, itu beneran naik truk, ini bukan foto, bukan diedit ya. Beneran naik truk, saya sudah mengunjungi bersama tim saya ke 34 universitas di 17 provinsi dalam 10 bulan. Ini semua universitas yang sudah saya kunjungi. Dan setiap kali saya ke situ, saya tidak memberikan kuliah umum, bahkan hampir tidak pernah memberikan kuliah umum. Tetapi saya harus belajar dan mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh universitas-universitas kita dari seluruh pelosok Indonesia. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dan Nusa Tenggara sudah kami kunjungi. Akan terus kami kunjungi, barusan saja pulang dari Bengkulu seperti yang saya bilang. Akan pergi lagi. Apa yang kita pelajari? Saya tidak bisa men-share banyak-banyak karena waktunya, tetapi ini sangat menarik sekali yang kita pelajari. Luar biasa kekayaan, bukan saja kekayaan bumi kita, tetapi juga kekayaan orang-orang kita di seluruh pelosok Indonesia, di perguruan tinggi kita, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Daun, ya. Ini daun nilam. Tahu nggak daun nilam untuk apa? Ada nggak yang nggak pakai parfum atau deodoran? Oh, sedikit ya, saya sebenarnya nggak pakai. Daun nilam, patchouli nama bahasa Inggrisnya, itu harus dipakai untuk parfum. Jadi kalau ada yang punya Gucci atau Chanel No. 5, itu pasti pakai daun nilam. Di Indonesia, daun nilam itu tumbuh banyak
Sebenarnya ini dari zaman Belanda menarik sekali datang, tapi tumbuh subur di Indonesia daun nilam itu. Nah pertanyaannya untuk membumikan logika, apakah daun nilam ini sudah diteliti dan dipakai? Dan ternyata sudah. Kita lihat, ini satu video dari kunjungan saya di Aceh. Ini adalah daun nilam yang diolah oleh peneliti lokal dari Universitas Syah Kuala yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan juga nasional. Langsung bagi para petaninya di sana ada dampak ekonomi yang luar biasa. Atsiri Research Center Aceh dari Universitas Syah Kuala itu sudah mengekspor 2 ton nilam ke Perancis per bulannya. Sebenarnya permintaannya itu 4 ton per bulan, tetapi belum bisa dipenuhi karena masih perlu lagi petani-petani nilam yang menghasilkan. Kesejahteraan petani meningkat. Dan mungkin teman-teman tidak tahu bahwa total nilai ekspor minyak atsiri hanya dari daun-daun itu, tetapi harus diolah oleh riset mencapai 260 juta US dollar, 4,2 triliun rupiah per tahunnya. Ekspor daun nilam dari Indonesia. Tetapi daun nilam itu tidak bisa dijual begitu saja. Harus dikilang minyaknya dari daun nilam. Dan untuk bisa efisien penghilangannya, itulah yang diperlukan riset. Dan itulah yang dilakukan langsung oleh peneliti-peneliti kita. Aceh salah satunya, ada banyak lagi tapi mereka sangat berhasil bersama dengan petani di sekitarnya. Untuk bagaimana penghilangan yang paling bagus. Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Apaan Mbak? Tulang. Tulang, iya tulang. Ini tulang. Tulang apa? Tulang ikan, betul tulang ikan. Ini tepatnya tulang ikan tuna. Sampah. Ini juga dari Aceh. Aceh itu punya banyak tuna, di perairan lain Indonesia juga punya. Dan dagingnya diekspor ke Jepang. Tapi saya tidak akan membicarakan ekspornya. Saya justru membicarakan tentang sampahnya. Sampah namanya juga sampah, biasanya sampah dibuang-buang saja ya. Tetapi inilah peneliti Johan Radon menanyakan bagaimana kalau potongan kue tahu areanya, apakah kita tahu bentuknya. Sehingga dijadikan oleh Alan Cormack menjadi CT scan. Peneliti kita dari Aceh, peneliti wanita menanyakan apa yang bisa kita gunakan dari sampah tulang dan kulit ikan tuna. Silakan kita lihat. Ini harusnya ada suaranya. Bisa dibuat suaranya enggak? Kan bagus sekali kalau suaranya bisa diinin. Oh, lagi dibikin. Teman-teman sabar dulu. Oke. Saya bisa kasih tahu sedikit. Sebenarnya ini akan dipakai, ada banyak sekali teman-teman yang memakainya. Terutama teman-teman wanita. Memakai apa yang dari tadi sampah itu. Oke. Kalau nggak bisa ada suaranya, it's okay. Saya mulai dari kita lihat. Oh, udah suaranya. Silakan. Dari awal. Here's to those who dream of a future where nothing is wasted. To the ones bold enough to ask, what if a waste isn't the end, but the beginning? Every year, the ocean gives us so much, yet we take only what we see as valuable, leaving behind what we think has no worth. But what if the story didn't end here? What if his bones, what others call waste, could hold the key to something extraordinary? It wasn't easy. Transforming waste into something extraordinary
required innovation, precision, and belief. But after countless trials, we did it. From what was discarded, we created something pure, hydrating, rejuvenating, transformative. This is Osolive Gentle Facial Cleanser, a creation born from innovation, inspired by the ocean, and crafted to renew your skin while honoring the planet. This isn't just a cleanser, it's a promise. Every wash is a step towards something better. For you and for the planet. Dari riset, dari sampah teman-teman sekalian. Sampahnya itu dari tuna itu biasanya hampir 50%. Jadi 50% dulu sebelum ada risetnya itu terbuang semuanya. Kulit dan tulang-tulangnya. Tetapi dengan risetlah, dengan pertanyaan, dengan penelitian bisa menghasilkan kolagen yang dipakai untuk perawatan tubuh. Ya, kolagen mahal ya teman-teman ya. Dan ini bahkan kolagennya asli dari tulang dan kulit tuna. Tadi saya ini sudah bahkan lebih mirip, sangat mirip dengan kolagen komersil tetapi ini natural. Jadi luar biasa sekali risetnya. Satu contoh lagi. Kalau ini pasti semuanya tahu, bisa lihat. Rumput laut ada di mana-mana di Indonesia. Rumput laut taunya kalau teman-teman sih nori ya. Buat dimakan. Tapi sebenarnya kita belum menghasilkan nori. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia adalah penghasil rumput laut tropis terbesar di dunia? Bukan Korea yang menghasilkan rumput laut. Kita yang menghasilkan rumput laut tropis terbesar, nomor 1 di dunia. Nah, tetapi yang sekarang kita lakukan teman-teman, kita melihat bahwa pasaran rumput laut di dunia itu 12 miliar US dollar. Besar. Tetapi kita belum mendapatkan, saya bilang belum mendapatkan porsi yang banyak dari pasaran dunia ini. Walaupun kita penghasil nomor 1 rumput laut di dunia. Kenapa? Karena kita belum mengoptimalkan riset kita. Karena kita hanya menjualnya secara basah dan belum mengolahnya. Belum jadi nori teman-teman. Yang nori itu bukan dari Indonesia bahkan. Dan kita masih susah untuk mengolahnya. Tapi kita sekarang coba bangun. Terakhir saya sudah ke Lombok untuk melihat langsung sawah, itu seperti sawah rumput laut. Bagaimana rumput laut itu dibudidayakan dan teknologi apa yang harus kita buat untuk bisa menghasilkan rumput laut lebih banyak lagi. Ya, kasih. Dipelihara tisu, oke. Dan teman-teman sekalian, ada yang menarik sekali dari rumput laut. Kalau tadi teman-teman hanya tahu mengenai rumput laut itu adalah untuk makanan, untuk nori. Kita sekarang tidak berbicara makanan karena kita melangitkan imajinasi. Apa imajinasinya? Imajinasinya bukan imajinasi kaleng-kaleng. Ini berdasarkan perhitungan dari Profesor John Coates, UC Berkeley. Saya juga beliau sudah ke Lombok bersama saya dan saya juga sudah ke Berkeley barusan untuk membicarakan terus. Ini yang menarik dari penelitian dunia yang akan kita bawa ke Indonesia langsung. Teman-teman tentu tahu mengenai fuel, bensin. Dan sekarang ada tren baru bahwa bensin itu bisa digunakan bukan dari minyak yang kita ambil dari bumi, tetapi bisa digunakan dari yang namanya food crops atau dari tumbuh-tumbuhan. Ini sudah dimulai di Indonesia. Sudah dimulai dari minyak jelantah, artinya bekas minyak goreng. Tetapi ini yang bagian kedua, teman-teman bisa lihat yang bagian kedua. Kalau kita pakai, ini menarik sainsnya, kalau kita hanya pakai tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman,
ada yang namanya lignin. Dan untuk bisa memecahkan lignin supaya bisa menjadikan minyak, bisa menjadikan bensin, itu mahal teman-teman. Sehingga peneliti-peneliti dunia sudah menghasilkan teknologi bahwa sebenarnya yang paling bagus jadi third generation feedstock yang tidak akan berkompetisi dengan tanaman dan tidak memerlukan pupuk dan air segar dan tidak mengandung lignin, itu adalah yang di sini namanya makroalgae atau rumput laut. Artinya kita itu bisa mengubah rumput laut menjadi yang kita sebut sustainable aviation fuel. Bensin yang dipakai oleh pesawat terbang. Sungguh melangitkan imajinasi. Dan tapi kita juga membumikan logikanya. Ini logikanya saya share sebentar, mungkin agak nerdy sedikit, tapi biar teman-teman tahu bahwa kita pakai hitungan, bukan saya ya, yang pakar-pakar penelitinya yang pakai hitungan. Ada targetnya, riset itu kita punya target. Targetnya suatu saat, ini panjang waktunya, mungkin 10 tahunan. Sustainable Aviation Fuel, SAF production, targetnya itu 4 miliar liter di Indonesia. Artinya 10% dari jet fuel demand, dari demand di dunia. Itu akan ratusan miliar US dollar pasarannya untuk Indonesia. Membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Ini targetnya, tapi bagaimana bisa sampai di sini? Ini hitung-hitungannya teman-teman, secara cepat. Kita harus dengan teknologi yang sekarang bisa mengubah dari 1 gram seaweed itu akan berubah menjadi 0,281 gram etanol. Atau kalau kita lihat dari kita juga bisa langsung kita ubah atau kita akan mendapat 356 liter etanol per metrik ton dari brown seaweed. Nah, saya akan cepatan sedikit, tapi banyak sekali angka-angka yang kita hitung bagaimana caranya untuk bisa mencapai target yang tadi. Suatu saat Indonesia akan menghasilkan 10% dari SAF production. Kita lihat areanya, apakah kita punya area untuk seaweed? Banyak sekali ternyata, banyak sekali. Lalu bagaimana kita menghitung cost of production, biaya yang dihasilkan untuk mengubah rumput laut, seaweed menjadi sustainable aviation fuel. Itu kita hitung, tadi yang sekarang itu sekitar 200-300 dolar akan diturunkan menjadi 100 dolar. Tapi menurunkannya itu perlu teknologi, perlu sains. Sehingga suatu saat kita ingin mencapai 1 dolar per liter untuk cost of biofuel. Saya cuma memperlihatkan pakai angka, pakai hitungan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan sedang kita lakukan. Jalannya panjang teman-teman. Tetapi jalan panjang itu harus dimulai dari sekarang supaya kita tidak tersaingi, supaya kita tidak terlewati. Padahal kita penghasil rumput laut nomor 1, tropical seaweed, rumput laut tropis nomor 1 di dunia. Jadi pada saat ini Kemendikti-Saintek sedang bekerja sama dengan Universitas Mataram. Kenapa Mataram? Bukan di Jakarta. Karena disitulah ada peneliti-peneliti hebat seaweed, peneliti muda hebat seaweed. Disitulah kita punya rumput laut, disitulah kita juga akan menjadikan sebagai center. Tapi kita juga ajak UC Berkeley yang sudah sangat pakar dan juga dari Tiongkok Beijing Genomics Institute dan juga industri. Apindo sudah bekerja sama dengan kita untuk membuat ekosistem rumput laut. Suatu saat mimpi kita, tapi mimpi dengan angka, mimpi dengan perhitungan adalah mencapai 10% dari SAF di dunia. Tapi semua itu harus kita jalankan dari sekarang. Dan apakah Indonesia bisa? Pasti bisa. Kalau kita dengan perencanaan yang matang. Kalau kita dapat dukungan dari teman-teman sekalian. Banyak sekali riset-riset yang tidak bisa saya tampilkan pada saat ini. Ini semuanya dari kunjungan saya ke 17 provinsi. Baru 10 bulan, baru hanya 34 universitas. Begitu banyaknya riset lokal yang bisa meningkatkan ekonomi lokal kita. Itulah
the beauty of science, the beauty of technology, the beauty of research. Dan kita di Indonesia kaya bukan saja tentang bumi, tetapi juga terutama sekali tentang orangnya yang bisa memikirkannya, yang bisa mengolahnya. Itu kita punya, tapi kita harus bangun ekosistemnya. Oleh karena itu, terima kasih teman-teman. Oleh karena itu, saya juga mau laporan kepada teman-teman sekalian bahwa kita pun bekerja keras. Saya mau memberikan 2 contoh saja dukungan baru dari Kemendikti-Saintek untuk peneliti-peneliti kita. Yang pertama dan yang paling penting sekali adalah saya dan teman-teman bekerja keras untuk mengembalikan global best practice. Kenapa dikembalikan? Karena sebelumnya diambil, tidak diberikan insentif bagi dosen-dosen peneliti. Kita kembalikan, karena ini adalah best practice yang ada di dunia. Dosen-dosen harus bisa mendapatkan kesejahteraan jika mereka melakukan penelitian yang bagus. Jadi kita kembalikan insentif bagi peneliti. Ini luar biasa perjuangannya, tapi kita sudah berhasil walaupun belum total berhasilnya. Kita sudah berhasil untuk sebagian skema grant dari Kemendikti-Saintek itu akan diberikan insentif langsung bagi mereka yang memenangkan dana penelitian. Ini untuk secara langsung meningkatkan kesejahteraan dosen lewat meritokrasi, kemampuan mereka untuk menghasilkan penelitian yang luar biasa. Ini adalah wajah-wajah peneliti kita yang luar biasa yang saya temui di pelosok Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Masih banyak lagi, nggak cukup layarnya. Yang kedua, kita juga membangun ekosistemnya dengan kebijakan. Yang tadi adalah kebijakan untuk memberikan insentif langsung kepada peneliti. Yang kedua, kita tahu kita tidak bisa sendirian. Artinya kita harus mengajak teman-teman sekalian, para industri, pelaku industri. Bagaimana agar industri bisa mendapatkan untung dari penelitian dan penelitian bisa mendapatkan untung dari industri. Hingga kita punya program yang namanya push and pull, dorong tarik, tarik dorong. Apa maksudnya didorong? Karena di universitas lah lahir tadi yang saya bilang, wow, teknologi baru untuk penghilangan, untuk bisa menghasilkan minyak nilam, minyak atsiri secara efektif dan efisien. Jika ada teknologi itu, kita bisa menghasilkan industri. Jadi itu adalah teknologi push. Tetapi juga industri punya kebutuhan. Di Indonesia ingin membangun industri mobil listrik, industri baterai listrik. Industri punya kebutuhan, tetapi industri belum tentu tahu bagaimana caranya mengubah menjadi baterai listrik. Itulah yang kita sebut industri pull atau ajakan dari industri. Intinya, dua-duanya kita kumpulkan. Siapa yang punya dorongan, siapa yang punya tarikan, kita kumpulkan di kementerian, di Kemendikti-Saintek, dan kita berikan biayanya, kita berikan dananya. Ini sudah berlangsung, sedang berlangsung teman-teman sekalian, panggilan-panggilan proposal untuk teknologi push dan industri pull, baik dari universitas, dari industri, dari universitas maupun dari industri. Ada angka-angkanya sudah 488 yang diusulkan, berbagai bidang fokus penerimaan proposal dari dorongan teknologi 2025, juga dari ajakan industri, sehingga industri pun memasukkan proposal. Jadi kita senang sekali melihat ini. BUMN dari Dudi banyak sekali produk-produk yang diusulkan untuk proposal tersebut. Dan secara sinergitas kita juga menerima proposal yang sangat banyak. Sedang kita pilih-pilih dengan anggaran kita bagaimana kita bisa menghasilkan yang terbaik untuk kesinambungan antara industri dan riset di perguruan tinggi. Masih banyak memang yang perlu kita kerjakan. Dan untuk itu saya juga menanyakan kepada teman-teman sekalian, apa persepsi teman-teman sehingga kita bisa sehati dan seiring untuk mengerjakannya bersama-sama. Ini kemarin kita tanya ke teman-teman sekalian, 605 responden. Menurut Anda, apa peran utama universitas? Jawabannya menarik. 55,5% menghasilkan universitas itu untuk menghasilkan pengetahuan baru dan inovasi. 17%
mempersiapkan lulusan untuk bisa bekerja. 11,9% menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat, 15,4% melestarikan dan mewariskan ilmu pengetahuan. Saya agak terkejut terus terang saja bahwa paling banyak merasa universitas itu untuk menghasilkan pengetahuan baru dan inovasi. Tetapi kalau boleh jujur, saya sangat setuju dengan teman-teman sekalian. Itu sebenarnya yang paling penting. Bukan karena yang lainnya tidak penting, bukan. Tetapi karena secara strategis, kalau yang ini dibangun, yang lainnya juga akan terbangun. Mungkin ini sedikit kontroversial, tetapi data-data, best practices dari ekosistem yang ada di seluruh dunia membuktikan bahwa kita harus bertransformasi. Dari universitas yang berfokus pada pengajaran menjadi universitas berbasis riset. Kalau teman-teman berkata, jadi kita nggak ngajar. Bukan. Kita mengajar berdasarkan riset. Kita mengajar melalui riset. Itu yang harus dilakukan oleh universitas-universitas kita. Kenapa? Karena saya yakin tidak ada teman-teman yang di ruangan ini yang tidak menginginkan Indonesia juga akan menjadi Stanford, MIT, University of Kansas. Yang menghasilkan ekonomi dari universitas-universitasnya. Ekonomi itu hanya bisa dihasilkan oleh inovasi yang berasal dari riset, oleh lulusan-lulusan yang mempunyai research mindset. Sehingga segala sesuatu yang tadi lulusan yang siap bekerja itu akan dihasilkan oleh universitas berbasis riset. Riset itu akan menghasilkan generasi baru produk dan usaha berbasis inovasi. Sehingga kita bisa menciptakan merek global, Indonesian Technology. Indonesian Technology bukan hanya sekedar teknologi, tetapi teknologi yang melihat kemampuan asli kita. Teknologi atsiri, teknologi rumput laut, teknologi pangan yang dipakai untuk di daerah kita. Itu semuanya dari riset lokal, ekonomi lokal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang juga menyumbangkan kepada global. Itulah yang harus kita kerjakan bersama-sama. Buktinya banyak teman-teman, saya kembali lagi kepada bukti yang mudah dicerna dan tidak bisa dipungkiri. Stanford tadi saya bilang begitu banyaknya, 3 triliun US dollar. Dan itu menjadi suatu penggerak di daerahnya, terus bertumbuh perusahaan-perusahaan di Silicon Valley karena adanya universitas seperti Stanford, UC Berkeley, UCSF di daerah tersebut. Pertanyaan terakhir yang kami lemparkan ke publik, kita tanya, menurut Anda riset itu seperti apa? Lalu saya pikir paling banyak akan bilang mahal, membutuhkan biaya tinggi. Tapi ternyata tidak, hanya 4,1% yang bilang itu mahal. Ini pasti agak bias ya yang datang. Yang datang pasti agak bias, suka kepada riset. Tapi terima kasih dukungannya. Kita butuh dukungan seperti ini. Bahwa riset itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara lewat inovasi. Itu bukan hanya sebagai keharusan. Memang diharuskan untuk memenuhi tridharma. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting karena riset itu meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Itu yang paling penting. Dan yang harus kita lakukan bersama-sama. Tadi saya sudah laporan kepada teman-teman apa yang dilakukan oleh teman-teman peneliti dosen-dosen kita di seluruh pelosok Indonesia. Apa yang sedikit sudah kami lakukan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan terakhir saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama melakukannya. Dengan cara ayo kita bersama-sama mengubah persepsi kita. Persepsi sosial bahwa, ini agak sedikit macet, nggak apa-apa. Bahwa riset itu bukan mahal, bukan lambat, bukan menghasilkan tulisan yang tidak dibaca, tetapi justru efisien, cepat, dan lewat tulisan-tulisan diketahui aplikasinya bagi masyarakat luas. Bahwa riset bukanlah
biaya atau beban yang sia-sia. Riset adalah investasi. Tadi saya sudah tunjukkan angkanya. Riset di Stanford, di MIT, di Kansas University, dan juga di Atsiri Minyak Center menghasilkan dampak ekonomi langsung. Riset adalah motor pertumbuhan ekonomi bangsa. Bukan sekedar omon-omon bahwa kita harus penelitian, tetapi nilai ekonominya bisa terasa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang seperti rumput laut yang harus dibangun dari sekarang. Ratusan miliar US dollar kalau dibangun. Kalau tidak dibangun, hilang itu ratusan miliar US dollar. Hilang lapangan pekerjaan yang bisa kita capai. Riset tidak terlepas dari kalian semua. Riset tidak terlepas dari kalian semua. Riset adalah inovasi untuk kita semua. Riset diterapkan, walaupun itu adalah riset dasar. Tetap itu akan diterapkan. Jangan lupa potongan kue dan bentuk kue yang sepertinya tidak ada gunanya menjadi CT scan 50 tahun setelahnya. Jangan lupa itu. Jadi riset tidak akan terlepas. Riset juga bukannya kita harus memilih atau kita riset atau kita belajar di kelas. Tidak seperti itu. Kita lakukan dua-duanya, belajar melalui riset. Kita bisa produktif dalam usaha kita, dalam startup kita, jika kita menggunakan teknologi, menggunakan perhitungan. Tadi saya tunjukkan perhitungan yang jeli untuk bisa menghasilkan dari rumput laut ke sustainable aviation fuel. Termasuk biayanya. Dan terakhir teman-teman sekalian, riset tidak hanya tertuju pada kalangan tertentu. Siapapun bisa melakukannya. Terutama sekali di perguruan tinggi kita. Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi raksasa ekonomi oleh risetnya. Bukan karena mereka punya 1-2 orang jenius. Bukan hanya karena satu Einstein. Tetapi karena begitu banyaknya yang melakukan riset. Indonesia pun bisa. Kita punya banyak orang. Kita punya banyak orang pintar. Kita punya kekayaan sumber daya alam yang harus diolah oleh orang-orangnya yang pintar. Dan bagaimana kita melakukannya, membangun ekosistemnya agar sungguh menjadi ekosistem yang kompetitif, yang terbuka untuk semuanya. Di perguruan tinggi, dosen-dosen dan mahasiswa juga melakukan riset. Inilah, jangan lupa Sergey Brin dan Larry Page menghasilkan Google waktu mereka PhD student, bukan setelah lulus. Terakhir teman-teman, kita balik lagi. Kalau kita hanya melangit dalam imajinasi, tentu saja kita hanya bermimpi. Kita hanya bisa berawang-awang, beromon-omon. Sehingga tidak cukup kalau kita hanya melangit. Leonardo da Vinci yang begitu hebat pun, waktu itu dia hanya ada dalam imajinasinya, tapi dia tidak bisa membumikannya, tidak jadi pesawat terbangnya waktu itu di Leonardo da Vinci. Tetapi kalau kita hanya membumi saja, hanya melihat dalam yang sempit yang ada sekarang, tanpa memikirkan bahwa dari rumput laut yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan pesawat terbang, itu bisa jadi kita tidak akan sampai di situ. Oleh karena itu, untuk membumikan bumi Indonesia dalam logika, dan mencapai langit imajinasi manusia Indonesia. Kita hanya bisa melakukannya dengan research mindset. Dengan riset yang dilakukan dan didukung oleh kita semua. Ayo kita membangun negara kita dengan sains dan teknologi, dengan riset dan dengan kepercayaan diri bahwa kita orang Indonesia juga mampu. Indonesian Technology for all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sela, mohon tetap untuk di atas panggung. Karena kita akan menyaksikan satu video terlebih dahulu. Ini ada pesan dan ucapan terima kasih
untuk Ibu Wamen dari salah satu karyawan SKT Sampurna. Khusus memang ditujukan untuk Ibu Kristi. Boleh kita saksikan bersama ya. Halo Bu Stella, selamat kenal, saya Nining, karyawan Sampurna. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Stella yang selalu menekankan pentingnya pendidikan. Berkat dorongan tersebut, saya berani bermimpi lebih besar untuk melanjutkan pendidikan saya. Awalnya saya bergabung di Sampurna tahun 1994 sebagai penggiling di fasilitas produksi sigaret kretek tangan. Saat itu saya hanya lulusan SMA. Tapi saya bersyukur selama 30 tahun bekerja di Sampurna, Sampurna tidak pernah berhenti memberi saya kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan penghasilan yang cukup dari pekerjaan saya bisa lanjut kuliah sambil bekerja sampai akhirnya lulus sarjana tahun 2013. Hingga sekarang saya dipercaya menjadi seorang manajer. Semua ini tidak lepas dari dorongan Bu Stella yang selalu menekankan pentingnya pendidikan terutama bagi perempuan. Terima kasih Bu Stella. Terima kasih Bu Stella, terima kasih banyak. Ibu Stella, terima kasih. Dan berikutnya kami mohon untuk bergeser di tengah Ibu, karena selanjutnya akan ada apresiasi yang akan diberikan kepada Ibu Stella Kristi yang akan diberikan oleh Presiden Direktur PT HM Sampurna Tbk Bapak Ivan Cahyadi. Ya, tepuk tangan boleh dong sekali lagi untuk Ibu Stella Kristi dan juga Bapak Ivan Cahyadi dari HM Sampurna Tbk. Tuh, riset makanya kalau ada Itu. berita hoax, riset dulu. Itu dia, riset lebih cermat lagi gitu ya, cek dan recheck lagi. Baik, terima kasih Ibu Stella Kristi, Pak Ivan, thank you so much. Ya, silakan Terima kembali ke tempat kasih, duduknya. Ya, persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya kembali. Teman-teman sekalian, hadirin dan pengunjung, kami mohon dan kami imbau juga untuk jangan lupa Ya. scan barcode.